Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novel Fala dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengulas dengan dua buku, yaitu Seni Memahami Pria sama Seni Memahami Wanita. Nah, buku yang pertama yaitu Seni Memahami Pria. Nama penerbitnya itu Brick Publisher, penulis Claudi Sabrina. Bukunya beratnya sekitar 300 dan halamannya sekitar 172 halaman. Dan yang kedua adalah Seni Memahami Wanita, penerbitnya sama Brick Publisher, penulis juga sama Claudi Sabrina, berat sama juga 300 gram, halaman 152 halaman. Sekarang kita akan membahas kandungan isi dari buku yang pertama, Seni Memahami Pria dulu. Di dalam buku ini menjelaskan bagaimana sifat dari seorang pria, memahami pria, bagaimana sifatnya, cara bicaranya, terus bagaimana sih agar kita memahami karakteristik sebuah pria. Ini salah satu topik yang menarik tentang isi buku ini adalah cara memahaminya dari sisi sudut pandang wanita. Memang memahami pria itu memang bukan hal yang mudah, bahkan hal itu selalu menjadi masalah utama dalam hubungan di antara pria dan wanita. Nah, di dalam buku ini itu rata-rata menjelaskan gimana sih pria itu. Di dalam buku ini Anda dapat menemukan pembahasan tentang segala hal berkaitan dengan pria. Dan sekarang kita akan membahas kandungan isi Seni Memahami Wanita. Di dalam buku ini bagaimana sih cara untuk memahami wanita dari sudut pandang, bagaimana kita berkomunikasi dengan wanita, terus gimana sih sikap wanita itu gimana, terus bagaimana sih agar kita memahami perilaku seorang wanita. Di dalam buku ini menjelaskan wanita itu adalah makhluk yang emosional. Mungkin pria tidak pernah mengerti mengapa suatu hal adalah masalah besar untuk seorang wanita. Padahal suatu itu tidak penting bagi pria. Pria tidak dapat mengubah kondisi tersebut. Wanita juga pernah misteri. Ia lebih sensitif. Wanita itu sensitif dalam hal apapun. Ia cenderung lebih peka dan selalu berhati lembut daripada pria. Memang kodratnya dilahirkan seperti itu. Jadi buku ini sekiranya menerangkan hal-hal seperti itu, hal-hal seperti hal-hal seorang wanita. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari dua buku ini. Ya, kelebihan dari kekurangan kedua buku ini. Sekarang pertama-tama kita akan membahas yang Seni Memahami Pria. Kelebihan dari buku ini, kita dapat memahami sifat-sifat pria dan bagaimana kita dapat mengontrol emosinya, terus kita bagaimana cara berkomunikasi dengan pria. Dan kekurangan dari buku ini, buku Seni Memahami Pria ini, kekurangannya itu halaman ke-50 itu masih ada typonya, jadi kayak nggak nyaman dibaca. Bagian kecil fakta yang disertai bukti pendukung, sisanya kayak dari pemikiran pribadi penulis, itu pun juga subjek banget. Terus fakta-faktanya itu umum banget. Harusnya judulnya diganti, jangan Seni Memahami Pria, seharusnya judulnya diganti Seni Memahami Manusia.
Jadi buku ini sebenarnya harus banyak direvisi lagi, terus untuk si penulis juga kayaknya mendalami banget. Kemudian kita lanjut ke seni memahami wanita. Ini buku ini sama aja sama seni memahami pria, tapi berbeda judul. Ini tentang memahami wanita, bagaimana karakternya wanita gimana, terus sifatnya gimana kita bisa memahami seorang wanita. Dan kekurangannya hampir sama dengan seni memahami pria, karena kan buku ini kan sama-sama penerbitnya. Kekurangannya itu ya itu masih ada typonya, terus isi bukunya itu sebagian kecil fakta yang disertai bukti pendukung, sisanya kayak dari pemikiran pribadi penulis. Jadi sisanya itu kayak penulisnya itu kayak pribadinya itu yang ditulis di sini. Itu pun juga subjek banget. Terus fakta-fakta dari buku ini pun umum banget, hampir sama dengan isi seni memahami pria. Intinya dua buku ini sama-sama kekurangan, kelebihannya sama, kekurangannya sama. Kita akan membahas tentang rekomendasi buku ini. Cocok nggak sih buat dibaca di kalangan anak muda atau masyarakat sekitar? Jadi menurut saya, bagi kalian yang menurut saya sih kurang worth it, kalau mau baca ya silahkan. Bagi kalian yang mau memahami seorang pria ya silahkan kalian baca. Bagi yang kaum wanita ya, kalian bisa membaca yang seni memahami pria. Ya walaupun sedikit kurang menarik, setidaknya kita dapat mengambil sedikit kandungan yang ada di dalam buku ini. Nah, terus bagi kaum pria yang ingin memahami wanita, bolehlah kalian beli buku ini, baca. Siapa tahu kalian bisa memahami seorang wanita. Walaupun buku ini masih banyak kekurangannya, setidaknya masih terdapat poin-poin yang dapat dipelajari di dalam kedua buku ini. Cukup sekian video saya tentang mereview kedua buku ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.